Lestari. Tahukah teman-teman bahwa di perkebunan jambu seperti ini tidak hanya melulu tentang tanam, pupuk, dan panen. Dalam perkebunan seperti ini ada yang namanya sistem ekologi manusia. Tahukah teman-teman apa itu ekologi manusia? Ekologi manusia merupakan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu, saya, Dimas Bagus Nugroho dari Prodi Ilmu Lingkungan semester 4 akan menjelaskan sistem ekologi manusia seperti apa sih yang ada di perkebunan jambu seperti ini. Oleh karena itu, tonton terus videonya ya. Dalam ekologi manusia, ada 3 komponen. Yang pertama yaitu abiotik, biotik, dan community. Pada abiotik, ada yang namanya tanah, air, udara. Sedangkan pada biotik, ada yang namanya hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Sedangkan kita manusia ada di community. Mari kita bahas pertama, yaitu hubungan antara manusia dengan komponen abiotiknya. Yang pertama yaitu dengan air. Tentu, dengan menanam sebanyak ini, kita membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Terus, dari mana airnya dapat? Yang pertama yaitu kita mengandalkan hujan. Yang kedua yaitu dengan air tanah. Tapi, bagaimana cara manusia mempengaruhi air di dalam tanah? Tentunya, dengan digunakan sebanyak ini, air tanah akan cepat habis. Oleh karena itu, dengan adanya pohon, kita juga dapat membantu infiltrasi air dari hujan ke dalam tanah, sehingga tidak banyak air yang terbuang. Selanjutnya ada tanah. Tanah sendiri perlu untuk pertumbuhan pohon, karena di dalam tanah ada yang namanya zat hara. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kandungan zat hara dalam tanah agar tidak hilang. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu tidak menggunakan pupuk pestisida secara berlebihan. Yang kedua yaitu membiarkan rumput dan daun-daun membusuk di atas tanah sehingga dapat memperbaiki kandungan hara dalam tanah. Yang ketiga, udara. Udara dapat dihasilkan dari pohon melalui proses fotosintesis, sehingga polusi udara akan terserap oleh pohon dan masuk dalam daun sehingga menghasilkan oksigen lebih bersih. Dari abiotik kita ke komponen biotiknya yuk. Apa sih yang mempengaruhi dan dipengaruhi dari manusia ke komponen biotik? Komponen biotik ada 3 yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Kita ke tumbuhan lebih dahulu. Nah, apa yang mempengaruhi tumbuhan dari manusia? Yang pertama yaitu penggunaan pupuk NPK. Pupuk NPK dapat membantu pertumbuhan batang dan pembuahan supaya cepat matang, sehingga dalam proses pembentukan buah lebih cepat dan hasilnya juga lebih manis. Tapi apa yang kita dapat dari tumbuhan? Yang kita dapat dari tumbuhan tentunya adalah buah. Buah sendiri memiliki suatu nilai ekonomis yang dapat kita jual untuk mendapatkan uang. Selanjutnya, apa pengaruh hewan di kebun seperti ini? Kebanyakan pengaruh hewan di kebun seperti ini adalah dampak buruknya, yaitu hewan kebanyakan akan memakan buah sehingga banyak buah akan berlubang sehingga tidak dapat dijual. Tapi ada nggak sih dampak hewan yang bermanfaat bagi tumbuhan? Tentunya ada. Yang pertama yaitu kotoran hewan sendiri dapat digunakan sebagai penyubur tanah karena mengandung bahan organik yang bermanfaat. Selanjutnya ada beberapa hewan di dalam tanah seperti cacing yang dapat mengguburkan tanah sehingga lapisan tanah di bawah akan terangkat ke atas. Terus apa pentingnya mikroorganisme dalam satu kebun? Mikroorganisme sendiri berfungsi sebagai pengurai di dalam kebun, sehingga daun-daun yang layu, rumput-rumput yang layu akan diuraikan menjadi sebuah zat hara yang dapat berfungsi sebagai pemupuk alami tanpa menggunakan pupuk buatan. Apa sih yang kita dapat? Yang kita dapat tentunya pemahaman kita bahwa di kebun jambu seperti ini tidak hanya tentang tanam, panen, tapi ada sistem yang menjaga keseluruhan ini, yaitu mulai dari manusia mempengaruhi lingkungan dan lingkungan yang mempengaruhi manusia. Apabila terjadi suatu kesalahan atau kerusakan terhadap salah satu sistem, maka akan merambat ke sistem yang lainnya, sehingga kita perlu menjaga agar hubungan antara manusia dan lingkungannya tidak terganggu. Oleh karena itu, saya Dimas Bagus Nugroho, Prodi Ilmu Lingkungan pamit undur diri. Prodi Ilmu Lingkungan, salam lestari.